kesejahteraan rakyat. Pemerintahan era Presiden SBY dan Partai Demokrat berhasil mewujudkan perdamaian Aceh serta menuntaskan penyelesaian konflik vertikal dan horizontal lainnya seperti di Papua, Ambon, Sampit, dan Poso. Pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat juga berhasil mengakhiri embargo militer dunia internasional, melunasi hutang IMF pada tahun 2006 sebelum jatuh tempo, serta untuk pertama kalinya Indonesia berhasil masuk menjadi anggota G20 pada tahun 2008. Ketika itu Indonesia semakin dihormati dan disegani oleh dunia internasional. Kemudian pemerintahan Presiden SBY terbukti mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih di atas bangunan demokrasi yang kian matang. Tidak terjadi eksploitasi, politik identitas, dan politik fitnah yang memecah belah kita. Hukum dijalankan tidak dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau tumpul ke kawan dan tajam ke lawan. Artinya, mitos telah dipatahkan bahwa kita tidak perlu lagi memilih antara demokrasi atau pertumbuhan ekonomi. Terbukti ketika itu, keduanya bisa berjalan beriringan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau saya mengangkat berbagai kebijakan dan program pemerintahan Presiden SBY yang hasilnya nyata tadi, saya tidak bermaksud hanya untuk bernostalgia atas masa lalu. Tujuan saya adalah 14 agenda perjuangan Demokrat ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang atau hanya lamunan, tetapi pernah dilakukan di masa lalu. Kalau di masa lalu pemerintah dan bangsa Indonesia mampu mencapai sasaran pembangunan yang tidak mudah tadi, maka saya yakin dan kita semua harus yakin bahwa di masa depan pemerintah dan bangsa kita juga akan mampu melaksanakan hal yang sama, bahkan justru lebih baik lagi. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, setelah kami menjelaskan bahwa agenda kesinambungan, perubahan dan perbaikan tetap dapat dilakukan pada posisi Partai Demokrat di koalisi Indonesia Maju saat ini, maka kami berharap masyarakat Indonesia bisa mengetahui konsistensi Demokrat dalam memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Berkaitan hal ini, saya juga meyakini masyarakat mengetahui mengapa Demokrat tidak lagi berada di koalisi yang lama. Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya. Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu. Tetapi saya tidak ingin melihat ke belakang. Kami ingin melihat ke depan karena agenda perjuangan kami, perubahan dan perbaikan, serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru saat ini.